Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Perang Dunia Kedua mungkin telah selesai di atas kertas sejarah. Tapi kenyataannya, banyak rahasia justru tertinggal dan terkunci selama puluhan tahun. Jejak-jejak perang itu tersembunyi di tempat yang tidak pernah terbayangkan. Diam di bawah air, terkubur tanah dan es, atau terkunci rapat di ruang yang selama ini dianggap biasa. Saat temuan-temuan ini akhirnya muncul, yang terungkap bukan hanya benda tua atau besi berkarat, melainkan potongan kisah yang gelap, sunyi, dan seringkali mengejutkan. Ada cerita tentang misi yang tak pernah selesai, keputusan putus asa di saat genting, dan upaya menyembunyikan bukti sebelum semuanya runtuh. Dalam video kita kali ini kita akan bahas untuk kalian 20 penemuan paling menakjubkan dari Perang Dunia Kedua yang terungkap kembali setelah puluhan tahun. Membuka tabir rahasia, tragedi, dan kisah tersembunyi yang membuat sejarah terasa hidup dan sulit untuk dilewatkan. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Tank Panther di ruang bawah tanah. Pada tahun 2015, pihak berwenang di kota kecil Heikendorf, Jerman, menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan di bawah sebuah rumah tinggal. Di ruang bawah tanah milik seorang pria lanjut usia, tersembunyi sebuah tank Panther asli dari Perang Dunia Kedua. Tank ini bukan sekedar bangkai, tetapi masih berada dalam kondisi yang relatif utuh. Selain itu, di lokasi yang sama juga ditemukan senjata anti pesawat dan sebuah torpedo. Selama bertahun-tahun, warga sekitar sebenarnya sudah mendengar rumor tentang benda aneh di rumah tersebut. Namun hampir tidak ada yang membayangkan bahwa sebuah tank bisa disimpan di sana. Proses pengeluarannya juga tidak mudah. Tentara membutuhkan waktu sekitar 9 jam untuk memindahkan tank seberat 45 ton itu ke permukaan. Rantai tank sengaja dilepas, kemungkinan agar bisa masuk dan keluar menuju akses sempit ruang bawah tanah. Ketika tank akhirnya terlihat di luar, banyak warga berkumpul untuk menyaksikan langsung mesin perang raksasa yang selama ini tersembunyi. Para sejarawan menilai tank ini memiliki nilai sejarah tinggi dan layak dipertimbangkan untuk dipulihkan sebagai koleksi museum. The Ghost Army. Perang Dunia Kedua itu nggak melulu soal tembak-menembak dan duel tank di garis depan. Ada satu unit Amerika Serikat yang cara bertempurnya benar-benar beda. Namanya The Ghost Army, atau secara resmi disebut Pasukan Khusus Ke-23. Uniknya isinya bukan prajurit tempur biasa, tapi seniman, arsitek, insinyur, sampai teknisi suara. Mereka direkrut bukan karena jago nembak, tapi karena otaknya kreatif. Tugas mereka cuma satu, yaitu menipu musuh. Mereka nggak bawa tank sungguhan, tapi tank dan kendaraan palsu dari karet yang bisa ditiup. Dari udara, tampilannya kelihatan seperti pasukan besar yang benar-benar siap perang. Biar makin meyakinkan, mereka pasang pengeras suara raksasa yang muterin suara tank, truk, dan ribuan tentara bergerak. Bahkan komunikasi radio pun dipalsukan supaya terdengar seperti unit militer asli. Seringkali mereka ditempatkan di daerah yang baru saja ditinggalkan pasukan sekutu, bikin Jerman yakin kalau pasukan besar masih ada di sana. Operasi ini dirahasiakan puluhan tahun, baru belakangan terungkap bahwa tipu daya The Ghost Army ternyata berhasil menyelamatkan banyak nyawa dengan mengecoh strategi perang musuh. Merpati mata-mata di dalam cerobong asap. Saat merenovasi perapian tua di rumahnya di Surrey, Inggris, seorang pemilik rumah menemukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Di dalam cerobong asap terdapat seekor merpati yang sudah menjadi mumi. Kejutan sebenarnya muncul ketika ditemukan tabung kecil berwarna merah yang masih terikat di kakinya. Di dalam tabung itu tersimpan pesan berkode yang diduga kuat berasal dari masa Perang Dunia Kedua. Pada masa perang, ribuan merpati pengangkut digunakan untuk membawa pesan rahasia melintasi wilayah musuh. Burung-burung ini dipilih karena cepat, sulit dilacak, dan tidak bisa disadap seperti komunikasi radio. Para sejarawan meyakini merpati ini merupakan bagian dari eksekutif operasi khusus Inggris yang mengirim informasi penting dari wilayah Eropa yang diduduki Nazi. Diduga merpati tersebut salah arah dan terjebak di cerobong asap, lalu mati sebelum menyelesaikan tugasnya. Pesan yang ditemukan kemudian dikirim ke Bletchley Park untuk dianalisis. Hingga kini kode tersebut belum berhasil dipecahkan, tetapi penemuan ini menjadi pengingat bahwa bahkan hewan pun ikut mempertaruhkan nyawa dalam Perang Dunia Kedua. Pesawat Bell P-39 Aira Cobra yang membeku.
Di wilayah Murmansk yang terpencil di Rusia, ada satu sejarah Perang Dunia Kedua yang lama terkubur di bawah es dan hutan lebat. Pada November 1944, seorang letnan Soviet bernama Ivan Baranovsky menerbangkan pesawat Bell P-39 Aira Cobra, pesawat tempur buatan Amerika yang dikirim ke Uni Soviet lewat program Lend-Lease, yaitu bantuan perang ribuan pesawat dan senjata dari Amerika kepada Soviet untuk melawan Nazi. Entah apa yang sebenarnya terjadi di udara saat itu, yang jelas Baranovsky terpaksa melakukan pendaratan darurat di Danau Martyarv, kota Oblast Murmansk, wilayah barat laut Rusia yang sudah membeku. Setelah mendarat di atas es, pesawat itu menghilang begitu saja dan Baranovsky tidak pernah kembali. Sejarah ini baru terungkap hampir 60 tahun kemudian. Pada Juli 2004, seorang nelayan tiba-tiba melihat bagian ekor pesawat muncul ke permukaan danau. Penemuan itu bikin geger. Bangkai pesawat segera diangkat dan yang bikin merinding, kondisinya masih sangat utuh. Di dalam kokpit, jasad Ivan Baranovsky ditemukan bersama log pemeliharaan pesawat yang masih terawetkan rapi, seolah waktu berhenti di hari terakhir penerbangannya. Setelah diberi penghormatan militer yang layak, Baranovsky dimakamkan di Alley of Glory di Murmansk. Sementara itu, Bell P-39 Aira Cobra yang sempat terkubur di bawah danau beku Rusia, kini direstorasi dan dipajang di Museum Dirgantara Niagara, Buffalo, New York. Artefak Nazi yang tersembunyi di balik dinding. Kadang, peninggalan Perang Dunia Kedua muncul dari tempat yang benar-benar nggak terduga. Bukan dari museum atau arsip rahasia, tapi dari dalam dinding rumah biasa. Tahun 2021, banjir besar melanda kota Hagen di Jerman. Seorang pemilik rumah terpaksa membongkar papan plester yang rusak karena air. Tapi, begitu dinding itu dibuka, yang muncul justru bukan pipa atau kabel, melainkan sebuah kompartemen rahasia yang penuh benda-benda peninggalan era Nazi. Di dalam ruang tersembunyi itu ditemukan berbagai artefak, mulai dari dokumen lama, masker gas, lencana Nazi, revolver antik, buku-buku jari kuningan, sampai surat kabar asli dari tahun 1945. Yang paling mencolok ada potret Adolf Hitler yang diletakkan bersama barang-barang tersebut, seolah memberi petunjuk tentang siapa pemiliknya dan keyakinan apa yang dianutnya. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap fakta mengejutkan, guys. Rumah itu ternyata dulu pernah digunakan sebagai markas lokal organisasi Kesejahteraan Rakyat Sosialis Nasional, sebuah lembaga resmi di bawah rezim Nazi. Saat pasukan sekutu mulai mendekat di akhir perang, banyak warga Jerman berusaha menyembunyikan simbol, dokumen, dan perlengkapan sensitif agar tidak disita atau diselidiki. Namun simpanan yang ditemukan di Hagen ini tergolong langka karena kondisinya yang masih sangat terawat. Jutaan uang palsu Operasi Bernhard. Pada tahun-tahun terakhir Perang Dunia Kedua, Jerman Nazi menjalankan rencana rahasia besar bernama Operasi Bernhard. Tujuannya adalah melemahkan dan merusak ekonomi Inggris dengan cara membanjiri negara tersebut menggunakan uang kertas palsu. Untuk itu, Nazi memaksa para pemalsu profesional, banyak diantaranya tahanan kamp konsentrasi, untuk mencetak uang pound Inggris palsu dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Hasilnya luar biasa. Diperkirakan uang palsu senilai lebih dari 2 triliun kala itu berhasil diproduksi. Kualitas cetakannya begitu sempurna hingga bank dan ahli keuangan pun sulit membedakannya dari uang asli. Jika seluruh uang ini sempat diedarkan secara luas, dampaknya bisa menimbulkan kekacauan serius pada sistem keuangan Inggris. Menjelang kekalahan Jerman, perwira Schutzstaffel berusaha menghilangkan bukti operasi ini. Ribuan lembar uang palsu itu dibuang ke danau-danau Austria, termasuk Danau Toplitz. Namun bertahun-tahun kemudian, para penyelam menemukan kembali bandel uang palsu di dasar danau. Penemuan ini mengungkap betapa ambisius dan berbahayanya Operasi Bernhard. Elang perunggu Graf Spee. Di awal Perang Dunia Kedua, tepatnya tahun 1939, ada satu kapal perang Jerman yang bikin geger lautan Amerika Serikat. Namanya Admiral Graf Spee. Kapal ini terlibat dalam pertempuran Rio de la Plata, salah satu pertempuran laut paling awal di pedang itu. Setelah dikejar-kejar armada Inggris, Graf Spee akhirnya mundur dan berlabuh di dekat pelabuhan Montevideo, Uruguay. Nah, di titik ini, kaptennya, Hans Langdorff, bikin keputusan ekstrim. Daripada kapalnya jatuh ke tangan musuh, dia memilih menenggelamkan kapalnya sendiri. Jadi, kapal perang raksasa itu sengaja diledakkan dan ditenggelamkan di muara sungai, lalu dibiarkan di sana selama puluhan tahun.
Cerita ini makin menarik di tahun 2006 ketika tim penyelam menemukan salah satu bagian paling mencolok dari bangkai kapal itu, yaitu patung elang perunggu raksasa setinggi lebih dari 6 kaki. Patung ini dulunya nempel di bagian buritan kapal, mencengkram lambang swastika sebagai simbol kekuatan Reich ketiga. Proses ngangkatnya susah banget karena airnya keruh dan arusnya sangat kuat. Setelah berhasil diangkat di permukaan, temuan ini langsung memicu perdebatan luas. Setelah melalui proses hukum yang panjang, diputuskan bahwa elang perunggu tersebut akan dilebur dan diubah menjadi simbol perdamaian agar tidak lagi berfungsi sebagai lambang kebencian dan propaganda masa lalu. Jaringan bunker rahasia Churchill. Di awal Perang Dunia Kedua, Inggris sempat berada di posisi yang benar-benar genting. Ancaman invasi Nazi itu nyata banget. Nah, di tengah situasi inilah Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, menyiapkan rencana terakhir yang seperahasia. Kalau Jerman sampai berhasil mendarat di Inggris, negara ini masih punya satu kartu tersembunyi. Churchill membentuk unit rahasia bernama Unit Tambahan. Isinya bukan tentara biasa, tapi warga sipil terpilih yang dilatih khusus buat sabotase, pengintaian, dan perang gerilya. Biar rencana ini menjalan, dibangunlah lebih dari 500 bunker rahasia di seluruh Inggris. Lokasinya benar-benar tidak terduga. Ada yang di hutan, ladang, sampai pedesaan terpencil. Pintu masuknya disamarkan di balik lantai palsu, semak-semak, atau lubang kecil yang kelihatannya nggak mencurigakan sama sekali. Bahkan warga sekitar sering nggak tahu apa yang ada di dekat rumah mereka. Untungnya invasi Nazi nggak pernah terjadi. Unit ini pun nggak pernah diterjunkan. Dan setelah perang selesai, bunker-bunker itu ditinggalkan dan perlahan dilupakan. Sampai puluhan tahun kemudian, beberapa di antaranya ditemukan secara nggak sengaja. Salah satunya di Skotlandia pada tahun 2020 dan membuka kembali salah satu rahasia paling sunyi dalam sejarah pertahanan Inggris. Tragedi USS Indianapolis. Pada Juli 1944, USS Indianapolis menjalankan salah satu misi paling rahasia dalam Perang Dunia Kedua, yaitu mengangkut komponen utama bom-bom atom yang kemudian dijatuhkan di Hiroshima. Setelah muatan diturunkan dengan aman, kapal berlayar dari Guam menuju Filipina tanpa pengawalan karena rutenya dianggap relatif aman dan sifat misinya dirahasiakan. Namun ternyata pada dini hari, tepatnya pada 30 Juli 1945, Indianapolis diserang kapal selam Jepang yang menembakkan torpedo. Serangan ini sangat cepat dan menghancurkan. Dalam waktu sekitar 12 menit, kapal mulai tenggelam. Sekitar 300 awak tewas seketika akibat ledakan dan karamnya kapal. Lebih dari 900 awak lainnya selamat dari tenggelam, tetapi terombang-ambing di laut terbuka tanpa makanan, air, dan perlindungan. Selama hampir 4 hari mereka menghadapi panas ekstrim, dehidrasi, keracunan, air laut, serta serangan hiu. Karena kegagalan komunikasi, penyelamatan terlambat dilakukan. Saat bantuan tiba, hanya 316 orang yang masih hidup. Tragedi menjadi salah satu bencana laut paling mematikan dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat. Bangkai kapal baru ditemukan pada tahun 2017 di dasar laut Filipina. Yerusalem dari utara. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, kota Vilnius di Lituania punya julukan yang luar biasa, yaitu Yerusalem dari utara. Julukan ini bukan asal-asalan ya guys. Kota ini adalah pusat pembelajaran, budaya, dan kehidupan keagamaan Yahudi di Eropa Timur. Banyak rabi besar lahir di sini. Perpustakaan penuh manuskrip berdiri, dan sinagoge ramai oleh aktivitas keilmuan. Tapi semuanya berubah saat pasukan Nazi menduduki wilayah ini. Sinagoge diratakan, perpustakaan dijarah, dan benda-benda keagamaan menghilang satu persatu. Warisan ratusan tahun nyaris dilenyapkan begitu saja. Di tengah kehancuran itu, beberapa anggota komunitas Yahudi melakukan tindakan nekat. Mereka diam-diam menyembunyikan manuskrip langka, gulungan Taurat, dan perlengkapan ibadah di ruang bawah tanah di bawah reruntuhan sinagoge besar Vilna. Resikonya besar, tapi harapannya satu, agar warisan suci ini bisa selamat. Puluhan tahun kemudian, para arkeolog yang menggali sisa-sisa sinagoge menemukan sebuah ruang bawah tanah tersembunyi yang memang berisi artefak-artefak tersebut. Kondisinya sudah rapuh, namun masih dapat dikenali dengan jelas. Penemuan ini membuktikan kesaksian para penyintas dan membuka kembali jejak warisan spiritual mereka yang nyaris musnah. Harta karun perak SS Garsopa.
Pada tahun 1941, kapal kargo Inggris SS Gairsopa berlayar dari India menuju Inggris dengan membawa muatan teh, besi, serta perak dalam jumlah yang sangat besar. Perak ini merupakan muatan strategis yang dibutuhkan untuk mendukung upaya perang Inggris. Namun, saat melintas di Samudra Atlantik, tidak jauh dari lepas pantai Irlandia, kapal tersebut diserang oleh kapal selam Jerman. Torpedo yang ditembakkan menghantam Gairsopa dan membuatnya tenggelam ke dasar laut pada kedalaman sekitar 3 mil. Selama puluhan tahun, lokasi bangkai kapal dan muatan berharganya tidak diketahui secara pasti dan menjadi misteri. Baru pada tahun 2011, sebuah tim eksplorasi laut dari Amerika Serikat berhasil menemukan bangkai SS Gairsopa menggunakan teknologi laut dalam. Di dasar laut, mereka menemukan pemandangan mengejutkan berupa batangan perak yang masih tersusun dan relatif utuh. Lebih dari 1.100 batangan perak dengan berat sekitar 48 ton berhasil diangkat, menjadikannya salah satu operasi penyelamatan harta karun terdalam dan terbesar dalam sejarah. Kapal perang Bismarck di bawah Laut Atlantik. Namanya Bismarck, kapal perang raksasa milik Jerman yang pada masanya dianggap hampir tak terkalahkan. Diluncurkan tahun 1939, kapal ini dibangun dengan lapis baja super tebal dan meriam raksasa. Tujuannya jelas, yaitu mengacak-acak jalur pelayaran sekutu dan menebar teror di lautan. Pada Mei 1941, saat kapal ini terlibat pertempuran besar dan berhasil menenggelamkan HMS Hood, kebanggaan Angkatan Laut Inggris, dunia langsung gempar. Namun pelariannya tidak bertahan lama. Pesawat Royal Navy berhasil menyerang dan melumpuhkan kemudi Bismarck, membuat kapal raksasa ini tidak bisa bermanuver. Dalam kondisi terpojok, Bismarck dihujani tembakan kapal perang Inggris sampai akhirnya tenggelam pada 27 Mei 1941. Dari lebih dari 2.200 awak di dalamnya, hanya 114 orang yang berhasil selamat. Puluhan tahun kemudian, tepatnya tahun 1989, oceanographer Robert Ballard menemukan bangkai Bismarck sekitar 15.000 kaki di bawah permukaan laut. Kondisinya masih sebagian besar utuh, terbaring sunyi di dasar samudra, jadi pengingat bisu betapa mematikannya perang di lautan. Kapal perang Musashi. Kapal ini adalah salah satu yang terbesar dan terkuat yang pernah dimiliki Jepang. Mulai bertugas tahun 1942, Musashi masuk dalam kelas Yamato, yaitu kelas kapal perang super berat yang memang dirancang buat mengungguli armada laut negara manapun. Persenjatanya nggak main-main. Ada 9 meriam utama berkaliber 18,1 inci, meriam laut terbesar pada zamannya. Ditambah lapisan baja super tebal. Di atas kertas, Musashi kelihatan hampir mustahil ditenggelamkan. Tapi kenyataan perang berkata lain. Pada Oktober 1944 di pertempuran Teluk Leyte, Musashi jadi sasaran empuk serangan udara Amerika Serikat. Gelombang demi gelombang bom dan torpedo menghantam kapal ini tanpa henti. Sistem kemudi rusak, mesin lumpuh, dan pertahanan perlahan meruntuh. Akhirnya, Musashi tenggelam di Laut Sibuyan, membawa sekitar 1.000 awaknya. Baru pada 2015, ekspedisi laut dalam yang didanai Paul Allen berhasil menemukannya di kedalaman lebih dari 3.000 kaki, yang menjadi pengingat sunyi betapa dahsyatnya perang laut di masa itu. Fahrer Bunker, tempat perlindungan terakhir Hitler. Di bawah pusat kota Berlin terdapat sisa-sisa Fahrer Bunker, kompleks bawah tanah yang menjadi markas terakhir Adolf Hitler. Pembangunannya dimulai pada tahun 1936 dan diperluas selama Perang Dunia Kedua sebagai pusat komando yang dirancang menahan serangan udara sekutu. Bunker ini memiliki dinding beton yang tebal dan struktur berlapis baja, sehingga menjadi tempat yang paling aman bagi pemimpin Nazi ketika Berlin terus dibombardir. Pada April 1945, saat pasukan Soviet mengepung Berlin, Hitler bersembunyi di Fahrer Bunker bersama para pejabat terdekatnya. Dari ruang sempit di bawah tanah, ia masih menggelar rapat dan mengeluarkan perintah militer. Meski situasinya sudah tidak dapat diselamatkan. Di tempat inilah Hitler akhirnya menyadari kekalahan tidak terhindarkan dan mengakhiri hidupnya bersama Eva Braun pada akhir April 1945. Setelah perang, bunker ini ditemukan oleh pasukan Soviet, tetapi banyak detailnya dirahasiakan. Upaya penghancuran oleh pemerintah Jerman Timur pun tidak sepenuhnya berhasil karena konstruksinya sangat kuat. Dan sisa bunker kemudian tertimbun pembangunan kota. Baru pada tahun 1980-an dilakukan penelitian kelanjutan yang menemukan dokumen dan barang pribadi.
ini lokasinya hanya ditandai secara sederhana tanpa ada monumen besar. Pesawat Dauntless di Danau Michigan. Douglas SBD Dauntless adalah pesawat pengebom tukik utama Angkatan Laut Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Pesawat ini terkenal karena daya tahannya dan akurasi serangannya, serta peran krusialnya dalam pertempuran Midway yang menjadi titik balik perang di Pasifik. Namun, tidak semua Dauntless dikirim ke medan tempur luar negeri. Untuk melatih pilot kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat menggunakan Danau Michigan sebagai lokasi latihan. Danau ini dipilih karena luas dan aman dari ancaman musuh. Beberapa kapal uap penumpang dimodifikasi menjadi kapal induk darurat, tempat pilot berlatih lepas landas dan mendarat seperti di laut terbuka. Latihan ini sangat sulit karena dek kapal sempit dan membutuhkan kecepatan tinggi. Kecelakaan pun sering terjadi. Sejumlah pesawat gagal mendarat, tergelincir lalu jatuh ke danau. Pesawat-pesawat yang tenggelam itu dibiarkan di dasar Danau Michigan selama puluhan tahun. Dengan teknologi selam modern, beberapa akhirnya ditemukan dan diangkat. Salah satunya ditemukan di kedalaman sekitar 30 meter dalam kondisi yang hampir utuh dan kini direstorasi sebagai saksi pentingnya latihan dan pengorbanan dalam sebuah perang. Truk Jerman yang tenggelam di sungai. Selama puluhan tahun, warga di sekitar Sungai Danube di wilayah Eropa Tengah hanya menganggapnya sebagai legenda Perang Dunia. Konon, sebuah truk militer Jerman dari Perang Dunia Kedua tenggelam di sungai itu saat pasukan Nazi mundur, lalu dibiarkan begitu saja. Cerita ini baru mendapat perhatian serius ketika musim panas yang sangat kering membuat permukaan air sungai surut dan bayangan kendaraan besar mulai terlihat di dasar sungai. Hasilnya benar-benar mengejutkan. Sebuah truk militer Jerman dari masa Perang Dunia Kedua berhasil diangkat dari dasar sungai. Meskipun kondisinya rusak dan berkarat, rangka utama kendaraan ini masih utuh. Bahkan plat nomornya aslinya masih bisa dikenali. Penelitian menunjukkan kalau truk ini digunakan untuk mengangkut amunisi dan senjata ringan. Diduga kuat pasukan Jerman yang mundur sengaja mendorongnya ke sungai agar tidak jatuh ke tangan musuh. Bangkai U-boat di Atlantik. Selama Perang Dunia Kedua, kapal selam Jerman yang dikenal sebagai U-boat menjadi senjata utama untuk menyerang dan melemahkan sekutu. Misi utama mereka adalah menenggelamkan kapal-kapal dagang di Samudra Atlantik yang membawa makanan, bahan bakar, dan perlengkapan militer menuju Eropa. Dengan memutus jalur pasukan ini, Jerman berharap kekuatan perang sekutu akan melemah. U-boat beroperasi secara tersembunyi, baik sendiri maupun dalam kelompok yang disebut strategi paket serigala, di mana beberapa kapal selam menyerang satu konvoi secara bersamaan menggunakan torpedo. Ancaman serius ini memaksa sekutu mengembangkan teknologi baru. Mereka menggunakan sonar untuk mendeteksi kapal selam di bawah air, radar untuk memantau permukaan laut, serta patroli udara intensif di atas Atlantik. Pertempuran bawah laut ini berlangsung lama dan sangat berbahaya bagi kedua pihak. Banyak U-boat akhirnya tenggelam akibat bom kedalaman, serangan udara, atau kerusakan mesin. Bangkai-bangkai kapal selam ini lama tersembunyi di dasar laut. Dan dengan teknologi modern, beberapa bangkai akhirnya ditemukan kembali. Salah satunya U-576 yang tenggelam pada 1942 di lepas pantai timur Amerika Serikat. Dan ditemukan pada tahun 2016 yang menjadi saksi bisu kerasnya perang laut Atlantik pada masa itu. USS Yorktown. Kalau ngomongin Perang Dunia Kedua di Pasifik, nama USS Yorktown nggak bisa dilewatin begitu saja. Kapal induk ini adalah salah satu andalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Di bulan Mei tahun 1942, Yorktown sempat rusak parah di pertempuran Laut Coral. Kondisinya sebenarnya belum ideal, tapi karena situasinya genting, kapal ini diperbaiki secara darurat dalam waktu yang super singkat. Belum lama setelah itu, Yorktown langsung dikirim ke pertempuran Midway. Nah, disinilah sejarah besar terjadi. Pesawat-pesawat Amerika berhasil menghancurkan kekuatan utama armada Jepang dan membalikan arah perang di Pasifik. Tapi kemenangan itu ada harganya. Yorktown kena torpedo dari pesawat Jepang lalu diserang lagi oleh kapal selam. Kerusakannya sudah terlalu parah buat diselamatin. Akhirnya, pada 7 Juni tahun 1942, Yorktown tenggelam ke dasar samudra. Selama puluhan tahun bangkainya jadi misteri. Baru pada tahun 1998, tim Dr. Robert Ballard menemukannya hampir 3 mil di bawah laut, dengan kondisi yang masih relatif utuh. Sebuah pengingat sunyi tentang keberanian dan pengorbanan di medan perang. Kuburan massal Katyn.
Peristiwa Katyn merupakan salah satu tragedi paling kelam dalam Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1940, ribuan perwira militer, intelektual, dan tokoh masyarakat Polandia yang ditahan oleh Uni Soviet tiba-tiba menghilang tanpa kejelasan. Keluarga mereka tidak menerima kabar apapun mengenai nasib para tahanan tersebut. Misteri ini baru mulai terungkap pada tahun 1943 ketika pasukan Jerman menemukan kuburan massal di hutan Katyn dekat kota Smolensk. Dari lokasi tersebut ditemukan lebih dari 20.000 jenazah yang semuanya dieksekusi dengan tembakan, dan sebagian besar di bagian kepala. Meski bukti fisik sangat jelas, Uni Soviet setelah perang menolak mengakui tanggung jawab dan justru menuduh Jerman Nazi sebagai pelakunya. Kebohongan ini dipertahankan selama puluhan tahun demi kepentingan politik mereka. Baru setelah dokumen-dokumen rahasia Soviet dibuka, terungkap bahwa pembantaian ini dilakukan oleh NKVD, polisi rahasia di bawah pemerintahan Stalin. Bagi Polandia, pengungkapan kebenaran ini menjadi luka sejarah yang mendalam dan simbol hilangnya generasi pemimpin nasional mereka. Tulisan Eire Raksasa, tanda netralitas negara Irlandia dalam perang. Selama Perang Dunia Kedua, Irlandia secara resmi menyatakan diri sebagai negara netral. Tapi meskipun begitu, posisi ini tidak sepenuhnya aman karena pesawat-pesawat perang sering melintas di atas wilayahnya dan selalu ada risiko serangan yang salah sasaran. Untuk mengurangi bahaya tersebut, pemerintah Irlandia membuat penanda besar yang bisa dilihat dari udara. Penanda ini berupa susunan batu yang membentuk kata Eire yang berarti Irlandia dan ditempatkan di sepanjang garis pantai. Ukurannya sangat besar dengan panjang setiap huruf mencapai puluhan meter, serta dicat putih agar mudah terlihat oleh pilot. Tujuan penanda ini adalah untuk memberi peringatan jelas bahwa negara Irlandia adalah wilayah netral yang tidak ikut perang. Strategi ini terbukti efektif. Pilot dari pihak sekutu maupun blok Jerman dapat mengenali posisi mereka dan menghindari serangan. Pada tahun 2018, sebuah kebakaran hutan di County Wicklow justru menyingkap kembali salah satu tanda yang lama tertutup semak belukar. Dari udara, huruf-huruf besar itu terlihat jelas. Penelitian kemudian memastikan bahwa tanda tersebut merupakan bagian dari sistem pengawasan pantai yang dulu dijaga secara rutin. Hingga kini beberapa tanda Eire masih terlihat dan masih bertahan dan kadang ditemukan kembali secara tidak sengaja.